kurang percaya, kurang yakin saya. Masih Pak memilih. Tapi ada dekat dengan cowok kan? Nggak ada. 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 Berarti pacar? Belum? Tapi belum pacaran Pak. Oh, TTM saya, teman-teman mesra. Oh gitu ya. Oke guys, kembali lagi di channel YouTube Bung Iwan. Kali ini saya kedatangan tamu, 3 orang mahasiswi. Jadi temanya bebas saja ya, temanya bebas. Oke, kebetulan mereka datang untuk konsultasi ke saya. Ini anak bimbingan saya semua. Kalau mereka datang untuk konsultasi ya sekalian kita bikin podcast obrolan santai. Apa diminum? Iya Pak. Kan suasana lebaran ini. Ini minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya. Minum. Saya minum kopi, soalnya kesukaan saya memang siang begini minum kopi. No? Silakan diminum ya. Oke guys, kalau bisa dibuka. Masker ya Pak. Masker, ya buka lagi masker. Wow. Biar pemirsa obrolan santai Bung Iwan itu bisa lihat. Dulu namamu siapa? Oke guys, kita kenalan dulu. Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta maka tak pukul. Aduh, tak marah ya. Kenalan nih Pak. Namamu siapa? Nama saya Anastasia Lista Nadia, biasa dipanggil Lista. Lista. Waktu pertama kemarin tidak terlalu banyak jerawat ya, sekarang banyak betul jerawat. Iya Pak, ya tidak tahu kenapa. Udah mau hilang-hilang dia. Saya tidak tahu apakah betul, tapi saya pernah lihat dua orang wanita yang setelah mereka menikah, itu salah satunya kakak saya, setelah menikah hilang jerawat, habis. Hilang. Orang banyak sekali jerawat. Jadi mungkin menikah, barangkali kelompoknya. mungkin apakah cocok? Tapi begitu ya, karena ada teman saya juga, sudah pakai ini, pakai itu, malah bukan tambah banyak ya. Kok begitu apa lihat dari sini? Ayo Pak, menang Pak. Iya, Nggak apa-apa. bisa. Santai saja. Terus dari mana asal? Dari Tolai. Tolai Parigi ya. Iya Pak. Boleh cerita pekerjaan orang tua, kan perkenalan, lalu berapa saudara, terus apa sih harapan ambil program studi atau jurusan ilmu pemerintahan ya? Asik tidak selama kuliah? Kan boleh kenalan. Oke, silakan. Saya panggil Nadia ya. Iya Pak, terserah namanya. Tapi nama panggilan siapa? Lista. Oh, Lista. Oke, Lista, silakan. Eh, Santai saja. orang tua saya pekerjaannya di kampung sebagai petani. Baru saya bersaudara tiga bersaudara. Kakak saya sudah menikah, dan anak kedua saya, adik saya tahun ini baru lulus SMA. Suku Bali. Oh, suku Bali. Ya. Suku Bali tapi Agama Kristen Katolik. Katolik, Kristen Katolik. Terus apa ya? Susah enggak kuliah di pemerintahan selama ini yang kau jalani? Udah punya pacar belum atau sudah punya suami? Kalau selama saya kuliah di ilmu pemerintahan ini susah-susah gampang menurut saya Pak. Kadang banyak juga kendalanya. Kendalanya apa? Biasanya apa ya? Banyak juga yang saya belum mengerti tentang masalah pemerintahan. Misalnya pemerintahan yang sekarang ini. Oh ya, itu kan terkait soal pendalaman ilmu ya. Maksud saya susahnya temui dosen, terus apa kendala. Kalau soal itu kan ya kalau kita fokus kan tidak ada yang susah kan. Kalau kita mau rajin belajar, mau
melihat fenomena, mengaitkan antara pelajaran yang kita dapat di kelas dengan fenomena-fenomena di lapangan, itu kan nggak susah juga ya. Karena yang namanya belajar, cuma maksud saya apa kendala, ya mungkin dosen yang susah ditemui, kalau ya gimana ya, atau urusan Iya, biasa dosen juga susah ditemui. saya susah ditemui. Iya, bukan bapak ini yang lain. Saya kira saya. Kalau bapak gampang. Jadi Biasa- status apa? Jomblo. Enggak, maksudnya ada pacar atau ada sudah bersuami belum? Belum pak, belum punya pacar, belum punya suami juga. Belum punya pacar, belum punya suami. Oh gitu, coba. Saya kurang percaya, kurang yakin saya. Masih anu pak, memilih. Tapi ada dekat dengan cowok kan? Nggak ada. 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 Berarti pacar? Belum. Tapi belum pacaran pak. Oh, TTM saya, teman-teman mesra. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau libur biasanya kan dekat Tolai itu berapa jam dari sini? Sekitar kurang lebih 2 jam biasa pak. Naik motor ya? Iya. Kalau naik mobil 3 jam. Jadi pulangnya kapan? Setiap Jarang pulang juga saya pak. enggak, maksudnya kalau pulang biasa kan kalau kita kayak lebaran Oh, iya. kan. Tapi kan kalau Tolai dekat ya. Biasa Hari ini 1 minggu sekali atau baru-baru juga pulang pak waktu hari raya Paskah. hari pasnya kapan? Bulan April lah ya. Pas puasa itu ya? Iya. Pas kita bulan puasa. Jadi setelah itu nggak pulang waktu masa libur ini? Enggak juga pak. Kenapa? Ah, Oh ya, suasananya berbeda ya. Mungkin kampungnya, apa saya? kampungmu yang mayoritas penduduknya Kristen di sini. Iya, satu kampung Katolik Oh, semua. berarti memang nggak segabung, maksudnya ada komunitas Muslim dan Iya, sebagainya. iya, Jadi iya, campur. rame ya. Kalau kan ada komunitas Muslim itu pasti rame. Iya. Ada komunitas Bali di situ kan, kayak komunitas. Kalau muslimnya biasa cuma yang di daerah Tolai Pasar sana. Ya, karena banyak orang Bugis di situ ya. Iya. Kalau ibu juga Bali, Iya pak Bali. bapak ibu Bali. Jadi anak keberapa? Anak kedua. Apa hobi, kebiasaan apa? Ini ngekos apa tinggal sama Tinggal Tante atau? sama tante. dari sejak pertama kuliah Iya pak. sampai sekarang? Garuda iya. Bagaimana sih? Kalau kamu kos, Iya pak kos. kos. Tinggal di rumahnya om. Oh sama berarti ya. Tapi dia baru kemarin. Bagaimana sudah anunya? Apa ya? Tapi Seharian. kau ini sama dengan saya, ada luka di sini. Kembali kita. Ternyata ada luka di sini. Bagaimana sih? Tapi belum pernah ngekos. Belum pernah pak. Nanti cerita ya. Masa aku tinggal di BTN itu kan? Kan tidak bagus, ada Oh iya, maksud saya kan beda loh kalau tinggal di BTN sama kakak atau Iya. tinggal sama Sendiri. tante ya, agak ya Kalau tinggal sama tante sama om itu tidak bebas. Ya. Tidak bebas bawa teman karena biasa teman kan datang-datang. Kalau tinggal sama apa namanya, tinggal sendiri kan biasa teman bebas datang mau apa. Kalau ada om sama tante dia tidak sungkan sama kita. kedua mungkin waktu ya namanya anak ngekos itu kan waktu untuk istirahat lebih banyak ya. Kalau ditinggal di tante atau om kan ya nggak mungkin kan cuma tidur kan, pasti ya bantu pekerjaan rumah, bapel, cuci piring apa kan. Gitu ya. Jadi berapa tahun sudah kuliah? Sudah mau 4 tahun. Tahun ini pak bulan 8. 4 tahun? Iya. Udah mau 4 tahun ya. 2018 kan? Iya. Tapi targetnya tahun ini mau selesai. Iya pak. Usahakan. Iya. Oke, kalau kamu nama panggilan sama? Nama saya Siti Hajar, bisa dipanggil Hajar. Oh, sih aja. Tapi cerita apa yang saya tanya tadi? Ya kira-kira seperti itulah pertanyaan. Asalnya dari mana, lalu Kalau asal saya dari Toli-Toli hmm, di Kecamatan Dondo. Kecamatan Kecamatan Dondo. Kecamatan Dodo. Ya. Berarti suku Bugis. Campuran sih Pak. Apa? Campuran. Apa? Ada Bugisnya, Ya. ada Buol, ada Dondo. Oh, ada bol. Bolnya dari mana?
papaku, mamanya dan papanya Bugis Buol. Oh, mertua saya Bugi. Buol. Mertua saya Buol. Tapi tahu bahasa Buol ya? Cuma artinya separuh sih saya. Oh, di Buati ya. Apa itu Pak artinya? Saya tahu apa. Orang tua aku di rumah pakai bahasa Indonesia. Oh, pakai bahasa daerah semua. Dan Pakai bahasa Indonesia. daerah. Oh, pakai bahasa Indonesia. Ya, jadi kami anaknya tidak tahu pakai bahasa daerah. Tahu Ya, biasanya artinya artinya sama sih. Kadang-kadang ibu saya juga kalau mau membahasakan sesuatu yang supaya orang tidak tahu pakai bahasa saluan kan, pakai bahasa daerah begitu ya. Jadi kadang-kadang juga kita kalau sudah percakapan panjang kadang-kadang gitu, aduh, aneh. Tapi tahu apa maksudnya kan begitu ya. Ya tahu Terus tapi hanya separuh ya. nggak separuh ya? Separuh. Separuh. Itu cuma tahu dari teman-teman. Biasanya teman pakai bahasa daerah. Terus ya, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Bapak kerjanya kepala sekolah Kepala sekolah SD, SMP. SD. Berarti sertifikasi guru ya. Nah, terus Dan kalau bersaudara 8 bersaudara saya. Waduh. Saya anak kelima. banyak juga ya. Banyak. Banyak juga ya, 8 ya. Iya. Anak kelima. Iya, anak kelima. Belum ada yang menikah. Yang paling tua umur berapa? 30. Masih muda juga ya. Iya. Beda 11 tahun sama saya. Saya kan 41. Saya tak berarti tahun berapa? 81. Tapi kelihatan awet muda ya. Iya. 8 banyak juga ya. Iya. Jadi kasih cukup 11 Sudah bisa atau Pak. pemain. Berarti ini pemain voli kan. Iya. 6 pemainnya, 2 cadangan. Enggak? 8 ya. Iya, 8. Terus kuliah semua atau berapa yang kuliah? Selesai sih Pak. Ya maksudnya semua kuliah. Iya, kuliah. Sisa saya dan adikku kuliah, 2 masih kuliah. Bukan kuliah, apa? Pesantren. Oh pesan. Tapi kakak itu kuliah apa semua? Iya, selesai. Kuliah di mana? Di Unpad semua juga. Ambil apa? Anak pertama sarjana pertanian, kedua peternakan, ketiga antropologi, keempat PKN. Oh antropologi angkatan berapa? Jadi beda-beda berapa jarak-jaraknya? Jadi udah 1 tahun. Beda-beda 1 tahun ya? 1 tahun dapat lagi ada 1 tahun ya? Iya. Kalau di antro angkatan 14. Hmm. Kalau yang PKN baru mendaftar wisuda. Berarti jauh kalau yang di antropologi anak keberapa? Anak ketiga. Oh iya, kau anak kelima. Iya. Oh iya bedanya ya? Tidak, kau kan angkatan berapa? Angkatan 18. 11, kakaknya kan 2000 berapa? 14, beda 4 tahun. Cuman Mungkin ada, berarti ada jeda ya, ada satu. kalau kakakku Kakak. yang angkatan 14 itu dia kelahiran 95. Kalau kau? 99. Iya beda Pak. Berarti kakakmu yang satu kan dia ketiga ya? Anak ketiga? Iya. Keempat? Anak ketiga, kalau anak keempat kelahiran 96. Oh cuma beda 1 tahun, berarti beda 3 tahun ya? Lebih bagus sih ada sekitar 3 tahun. Iya istilahnya. Ibu ya. Terus selama kuliah di sini kos Iya, Pak Bos. Pertama Pak kontrak sih di Perdo sana. sama-sama saudara. Iya. Sama-sama saudara laki-laki. Tapi pas saudara laki-laki sudah selesai, kita dipanggil tinggal di rumahnya Pak Burhan. Oh iya iya Pak Pur. Iya iya tahu. Itu apa? Itu keluarga apa? Om. Tidak, lalu kan tetangga di Perdo situ. Saya kira om. Kontrakanku dekat rumahnya Pak Bur. Kira itu keluarga. Karena di rumahnya itu cuma dia sama anaknya tinggal kan. Pak Bur biasa di Manda. Jadi kita dipanggil tinggal di situ. Pertama. Tinggal sendiri atau tinggal sama saudara? Maksudnya dengan saudaramu tinggal sama Pak Pur. Dan kakakku yang 2 cewek. Oh tinggal dengan kakak. Oh punya kakak cewek berapa? 2 cewek 2 cowok. Adik? Adik 1 cewek 2 cowok. Adik 1 cewek, 2 cowok. 2 cowok. Jadi 5. Nah, Enggak maksudnya 5 5 anak kelima 4 cowok. 4 cowok 4 cowok 4 cewek. juga ya. Jadi anak kedua sama anak pertama dan anak kedua itu cowok, anak terakhir juga cowok. Tapi Jadi sudah cewek kerja. di tengah-tengah. Tapi sudah kerja semua. Dia kakak-kakak yang sudah selesai kuliah. Kakakku yang cowok 2 itu kerja di IMEI. Ini Morowali. Iya. Tapi yang cewek masih kemarin waktu lebaran lalu berhenti. Kerja
kerja di Musa situ. Oh, di situ. Iya. Sobrente. Terus kalau yang baru-baru ini Sobrente juga dia kerja. Apa mau mendaftar sudah? Sudah bulan depan sih, bulan 6. Kalau adek apa? Adek ada yang kuliah Ada lagi satu kuliah di di FK Kimia angkatan 21. banyak ya. Iya. Terus kehidupan pribadi sudah punya pacar atau sudah menikah? Belum menikah Pak. Kamu udah punya pacar ya? Iya Pak. Iya, kemarin yang antar-antar itu kan sering antar itu. Iya. Bagus ya. Tapi sama-sama dari satu kampung, betul. Tidak Pak. Dari? Dia dari Tambu. Balaisang. Oh, di sini ya. Berarti masuk wilayah Donggala. Iya. Kalau kau masuk daerah wilayah Betul. Bisa ada apa? Susah tidak menurutmu menjalani kuliah menjadi mahasiswa, menjadi mahasiswi? Susah gampang sih Pak. Susahnya di mana, gampang-gampangnya di mana? Sebenarnya problem atau apa yang kita hadapi dalam kuliah itu kan bukan hanya dosen ya, tapi bagaimana dengan satu hari itu banyak mata kuliah yang kita harus masuk, banyak kelas setiap minggu, apalagi programnya sampai 24 SKS kan. Mungkin bisa satu hari 3 mata kuliah, lalu setiap habis kuliah, akhir proses belajar di kelas, dosen kasih tugas. Nah, bagaimana cara kalian mensiasati itu? Terus itu enggak begitu banget sih Pak. Gampang. Enggak terlalu ya. Iya. Beda dengan anak teknik ya. Iya, iya. Atau anak kedokteran yang tugasnya, Iya. waduh, memang ya. Tugasnya anak IP itu tidak juga sulit-sulit sekali. Karena saya pernah merasakan jadi mahasiswa arsitektur itu. Bapak pernah kuliah di arsitek? Pernah jadi mahasiswa arsitektur itu. Susah sekali. Jadi Bapak pindah? Iya, Tidak saya masuk masuk berapa ulang semester? gitu, tidak masuk ulang saya, masuk baru. Pokoknya udah jadi nanya saya. Ini saya host ya. Tidak. Tapi begitulah gambaran. Memang kalau anak-anak teknik ya yang saya pernah rasakan memang susah. Tapi anak-anak sospol ya tidak. Cuman maksud saya bagaimana membagi waktu ya, bukan membagi waktu, mensiasati. Itu kalau tugas-tugas satu hari 3 mata kuliah atau 4. Lalu 4 mata kuliah itu dosennya masing-masing memberi tugas, itu bagaimana? Tapi kan kalau tugas individu, cuman memang problem yang jadi sekarang jadi kalau tugas saya lihat anak-anak sospol itu banyak yang copy paste, langsung pindahkan begitu, lalu tidak disusun rapi dan tidak review ulang, lalu pokoknya kacau ya. Tapi ya Ada juga biasa yang sama tugas. iya sama, cuma beda judul mungkin atau beda apa sedikit, tapi isinya sama semua. Itu juga jadi masalah. Target selesainya kapan? Tahun ini insya Allah. Terus bagaimana sih kehidupan di Kota Palu? Soal kan Anda kalau anak kos ini kan kalau tinggal sama tante kan ya orang bilang kalau soal makan nggak terlalu susah ya. Dan kalau anak kos ini mau gimana mensiasati? Apalagi kan kayak dekat begini, ya kampungnya dekat begini kan, pasti tidak mungkin uang jajan itu tidak 1 bulan sekali, paling 1 minggu 2 minggu ya. Bagaimana? Mie goreng. Ya, kalau mie goreng itu masih mewah lah ya. Ada yang bahkan cuma ya dengan kerupuk, dengan minyak ya. Atau ada juga yang mau pingin makan enak tapi kita terpaksa ngutang dulu. Memang ada langganan. Ya kalau kita dulu jadi mahasiswa ya seperti itu, ngutang kan. Catat dulu gitu. Pokoknya catat nanti. Ada bahkan yang sampai lupa bayar, sudah pulang kampung, catatannya masih banyak. Tuh. Ada bahkan yang mati meninggal masih banyak utang. Jadi
Jadi target kapan? Siapa? Ya perkenalkan seperti yang saya tanya ke mereka. Saya Iramaya Sari, biasa dipanggil Ira. Dari Pantai Barat, Desa Ubah. Dari mana? Pantai Barat? Gua Mas. Kalau kampungmu dengan kampungnya pacarmu mana jauh? Di rumah ke kampung. Kampungku, kampungnya pacarnya dulu, baru kampungku kesananya lagi. Dari kampungnya pacarnya saya Berarti- 4 jam lagi. Berarti kampungmu ini lebih dekat Toli-Toli daripada Iya, kampungnya kalau pacarmu? saya ke Toli-Toli sisa 2 jam. Sisa Kalau 2 jam. Toli-Toli kota, iya. Mana jauh dengan Sibuang? Sibuang dengan kampungku sudah berdekatan sekitaran 1 jam. Satu kecamatan atau beda kecamatan? Iya. Karena bapak saya punya Kan kebun kalau di Sibuang. Saya Sibuang, punya ipar di kalau sana. Sibuang kan Sojol, kalau Iya. saya Sojol Utara. Oh, berarti dekat dengan Pak Meldi ya? Pak Meldi itu Sojol Utara kan? Tahu Pak Meldi? Ini mahasiswa yang kurang tahu. Gue udah kayak pakai tapak baju-baju koko itu. Yang Ya sering. Ya. Manajer makan sedap saya. Oh, saya tahu. Ya. Sering di YouTube. Oh. Itu dosen IP Pak. Dia dosen ADM tapi ngajar di UP kan? Tapi tiap orang sudah tahu. Ya mungkin tidak dapat jadwal mata kuliah, tapi statistik mungkin apa? Mata kuliah kealaman dasar atau apa gitu ya. Nah, terus keluarga, apa? Ceritakanlah. Ira ya. Iya, kalau sebenarnya sudah lama di sini dari SMA. Kalau sudah di sini. kau panggilannya Siti atau Hajar? Hajar sih Pak. Oh, saya panggil saja Hajar Jahanam ya. Hajar Jahanam. Ira, Iya. Kan di sini sudah dari SMA, jadi sudah pindah di sini juga. Tapi masih orang tua masih di sana. oh KTP-mu di sini sudah. Iya, di sini sudah. Karena kemarin pas ada masuk rumah sakit, Yang masuk rumah sakit siapa? saya disuruh bikin BPJS, baru katanya tidak bisa bikin Hmm. BPJS kalau ada dari sana, jadi dibikinkan. Artinya sudah berKTP sini ya. Cuma di Palu sudah berapa lama? Kalau kau di Palu sudah sejak kuliah itu ya? Kau juga? Tapi sebelum itu sering-sering ke Palu kan? Iya, sering. Atau tidak pernah ke Palu? Sering juga waktu kakakku masih kuliah. Oh iya. Pas nanti kuliah baru ke Palu. Kuliah sih 8 tahun Jadi dari SMA. SMA. Iya. SMA-nya di mana? SMA 4 Palu. Oh di seberang sana ya. Iya, Palu Barat. Jadi dari SMP itu sudah setelah lulus SMP sudah ketinggal orang tua. Enggak, Udah- orang tua ke sini terus. Oh, Satu maksudnya- bulan itu minimal 4 kali kemarin. Ya maksud saya sejak selesai SMP sudah tinggalkan rumah begitu orang Iya, tua sudah. domisili sana kan bukan pindah rame-rame satu keluarga kan? Emang waktu masih kecil tidak tinggal sama orang tua, tinggal sama nenek. Oh tinggal sama Nanti nenek. nenek sudah tidak ada, baru tinggal sama orang tua. Oh gitu. Jadi terbiasa ya dengan jauh dari orang tua. Jadi pas SMA tinggal di mana di SMA? Di Jalan Asal 2 Sama sama tante. sampai sekarang. Iya, Yang- tidak. Yang di sana kan keluarga dari papa, kalau yang di sini yang di Tondok kalau dari mama. Oh begitu. Iya, Terus berapa saudara? 5 Anak keberapa? anak pertama. Anak pertama. Iya. Berarti adiknya masih kecil-kecil ya? Iya, masih ada yang masih masuk TK. Terus kehidupan pribadi udah punya pacar atau sudah punya calon kan? Sudah. Udah punya pacar? Sudah. Pacar atau calon? Pacar. Udah tahu cara Tapi sudah tahu orang tua. Nah, yang maksud saya begitu kan ada pacaran yang belum ditahu orang tua berarti kan sedangkan sudah ditahu orang tua belum tentu jodoh kan? Iya, Pak. Menjaga jodoh orang ini kan? Ya pengalaman pribadi sih. Pacaran bertahun-tahun juga tidak jadi ya. Gitu. Ya, hanya menjaga jodohnya orang. Terus bagaimana sih cara apa ya? Bukan cara pandang ya. Pengalaman yang kau jalani selama ini tentang kuliah. Namanya Pak. Kayak kemarin kan kemarinnya tidak pernah ikut organisasi, pas kuliah ikut organisasi, di situ juga ada tahu bagaimana cara berorganisasi. Aktif di mana?
Persatuan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Iya. Di selain itu di mana aktifnya? Cuma di situ sih aktifnya Pak. Tapi kan PMI itu kan organisasi ekstra kampus ya. Ya, Pak. Di mana sekretariatnya? Di Jalan Penegoro. Kalau aktif di mana? Sama Pak PMI cuma sekarang antara ngurus ini proposal sudah terlalu. Oh, terlalu aktif. Tidak terlalu aktif ya. Iya. Sudah mulai kurang ikut gabung. Baru sudah kerja juga kan Hmm. jadi Kalau intra kampus HMI apa namanya KIMIP ya. Tidak masuk. Oh, iya. Elsa sih Pak cuma tidak aktif juga. Kalau kamu sekretariat tidak ada Pak. aktif di mahasiswa Kristen gitu ada ekstra maupun intra Tidak. organisasi di luar kampus tidak. Tidak ada. Apa sih yang kendala tidak bisa gabung? Padahal organisasi itu penting loh ya. Jadi bukan hanya kita kuliah tuh, tapi kita bergabung di. Karena begini, banyak sekarang ini ya, banyak itu kayak rekrutmen KPU, Bawaslu apa semua itu pasti pakai jalur alumni organisasi itu loh. Jaringan itu, jejaring itu yang dipakai. Kenapa penting berorganisasi itu? Karena itu membangun tadi itu networking ya, membangun jaringan. Penting itu. Karena ini untuk karir kita ke depan apa dan sebagainya. Jadi kuliah lalu kemudian sesuatu hal yang kita tidak dapat dalam kelas kita bisa dapat dalam organisasi. Itu penting. Itu kayak rekrutmen KPU, rekrutmen timsel apa semua itu kan main-main jejaring itu. Itu kayak sekarang rekrutmen partai politik itu caleg-caleg itu kan pakai karena ada senior di sana, ya. Jadi jejaring itu penting sebenarnya. Tidak ada sama sekali ya. Apa mungkin pembagian waktunya yang susah ya? Mengatur waktu karena tinggal sama tante itu. Tidak juga Pak, bagaimana kegiatannya biasa kan malam-malam, jadi saya tidak bisa ikut. Itulah maksudnya saya karena tinggal sama tante kan. Tidak bisa kalau Tidak bisa malam. karena tinggal sama tante kan, apalagi pulang. Beda kalau sama kos kan. Lalu juga tinggal sama kakakku Pak, di BTN cuma dilarang juga saya, tidak dikasih pulang. Itulah saya bilang maksudnya kan. Maksudnya saya kalau tinggal dengan Iya, entah kakak atau entah tante ya, selalu under pressure, di bawah tekanan ya, di bawah aturan begitu ya. Beda kalau kau jadi kakak, lalu adekmu yang tinggal sama kau mungkin kau lebih leluasa kan. Iya Pak. Tapi menurut saya penting, cuman kan ini sudah lewat ya, tapi karena apalagi kita mahasiswa sospol, mahasiswa ilmu pemerintahan, ya harus aktif di organisasi ya. Ya, saya dulu aktif di organisasi, tapi sekarang aktif di YouTube ya, di media sosial. Nanti insya Allah setelah bisa survive lagi di organisasi, mungkin saya terjun ke organisasi. Tapi bagusnya di YouTube dulu ini kasih bagus dulu di PN kan. Terus cerita tadi, lanjut. Aktivitas selain organisasi apa? kerja Pak. Kerja di mana? Kerja sama onko yang saya tempat di rumahnya sekarang. Oh, kerja apa? Jual kartu data. Tapi digaji atau cuma? Digaji satu Gaji? bulan 1.400.000. Wah, ini bagus ini. Sudah tinggal sama tante, tidak pikir makan, digaji 1.100.000, 1.400.000. 1.400.000, Biasa dikasih lebih sih 1.500.000 kadang. dikasih 1.500.000, makannya tidak pusing ya. Iya. Tidak. Bantu Dapat orang tuh. tua juga kan, orang tua kan susah juga ekonominya. Apa pekerjaan orang tua? Cuman buru tani. Ya, Kerja tapi sawahnya kan orang. maksudnya bayar SPP tetap dibantu orang Iya tua. kan ada adik-adikku banyak jadi Itulah maksud saya kan, uang bisa ditabung dia itu. dan orang tua tetap masih kan, terlepas bahwa kau kerja, tapi kan orang tua tetap masih mungkin bayar SPP kan. Mungkin kalau 1 bulan belum bisa kirimin ya pakai dulu uang gajimu kan. Tapi kan kalau kau tinggal di tantemu itu sama paman dan bibimu atau tante dan om, kan kalau soal makan kan tidak susah ya. Tidak. Yang penting ada beras, yang penting ada nasi, entah beli telur, entah itu agak susah ya. Tapi lumayan ya menurut saya. Kalau kamu apa aktivitas luarmu selain organisasi? Ya, sambil kerja apa? Lalu saya pernah kerja sih cuma di mana Pak? Main sama siapa? Tidak dikasih papa aku kerja. Papa atau pacar? Ya. Mau juga urus saya kuliah dulu. Tapi bagus pacarmu kan support ya, maksudnya membantu, ada terus ya. Selalu ada. Ya.
Iya mungkin. Ya antar ke sana ke sini. Ada motor sendiri? Ada. Ada motor sendiri? Ada Pak. Ada motor sendiri? Ada Pak. Nah, yang mah tidak susah kan? Mau kemana-mana yang susah kan cuma pikir karena kalau ada kendaraan itu kan uang bensin sebenarnya. Ya kadang-kadang kita juga susah tuh mikir bensin. Apalagi sekarang naik-naik terus ya. Bagaimana kehidupan Palu menurut kalian? Kota Palu ini, suasana atmosfer atau suasana hati menjalani kuliah ya, bukan menjalani dunia malam. Kita tidak bicara dunia malam ya. Aktivitas mau gimana? Palu ini aman, lalu makanan jual makanannya murah, kompleksnya kau tinggali tingkat toleransinya tinggi atau bagaimana, nyaman, lalu bagaimana daya belinya, maksudnya makan makanannya murah mahal atau kos-kosannya mahal di sini atau bagaimana? Coba kalian cerita dari Makanan murah sih Pak. Cuman itu biasa kalau malam itu kayak ada begal. Iya Pak. Jadi kayak kalau begal malam kayak was-was juga keluar. kalau begal ini kan fenomena umumnya di Indonesia yang begal itu tingkat kriminalitas kan kita sekarang tinggi, dan begal-begal itu bukan hanya kota Palu, cuma memang begal di kota Palu ini memprihatinkan. Iya Pak, ngeri sekali. Iya sampai Ya, biasa ambil motor baru Kekerasan. juga. Kapan ini saya dengar motornya diambil baru jaringnya dipotong gitu. gitu Saya ya. dengar sedang ditoplas sama motornya Tapi tidak sampai pada pemerkosaan tidak. Atau yang kalian dengar? Belum sih pelecehan saya dengar. Banyaknya cuma di Kalau di Jawa itu kan kalau kita nonton di YouTube di media sosial kan begal-begal, mohon maaf, pegang payudara wanita lalu lari kan, pelecehan seksual ya. Kalau di sini sadis ya. Iya. Pakai Ada tajam. juga sabit yang di panah itu Pak. Busur. Busuk. Terus bagaimana kehidupan kos-kosan? Maksudnya mahal tidak makanan apa? Kalau kau gimana? tidak ada yang saya pikirkan kalau soal makan. Ya maksudnya apa? Kan saya tidak tanya soal yang kau jalani. Bagaimana penilaianmu? Bagaimana pendapatmu tentang? Atau tidak ada informasi karena kau tidak pernah ngekos ya? Iya Pak. Pernah dia mau kos Pak. Pernah ngekos? Pernah. Wah, Waktu waktu kita ke Tena. wah, ini temanmu yang bilang pernah ngekos kan? Kalau keluarga sih Pak masih terjangkau lah makanan di sini. Masih terjangkau? Ya, masih ada yang harga 5.000. Kalau masakan Ada yang 5.000? Oh iya nasi kuning. ada apa? Maksud saya makanan yang kita makan siang, makan malam. Ada ya Gorontalo itu ya, 10.000 itu ya. Saya biasa beli sih. Ya untuk ayam nasi. Iya, ada biasa juga. beli di penjual sayur. Biasa hanya beli lauk Masak. saja. Biasa masak Baru sih masak masak nasi. Mana lebih besar biayanya? Masak atau beli jadi? Dan itu sih masak Pak. Apa bisa 2 kali makan. Tapi kan harus ada kulkas kalau begitu, kayak macam. Tidak usah kalau kayak beli tahu beli 2.000 bisa sampai 6. Oh, Kan digoreng. saya kira kalian beli satu kali untuk satu hari lalu kan macam beli ikan kan mungkin 10.000, umpamanya 10.000 3 ekor atau 20.000 5 ekor kan tidak, kita beli 10.000 habis itu digoreng semua. 10.000 dapat 5 ekor. Bisa digoreng. Gimana? Bisa ditambah Pak. Ada 10.000 5 ekor? Wah, Ada Pak. Ada. Mana ada biasa. Ada biasa. serius ini saya ini Iya, selama iya, tinggal di serius. Mangkoro sejak 2013 saya tinggal, saya tidak pernah kecuali di daerah yang lain, Ampana, Luwu, Ada Balu Pak. itu. Saya kan setiap hari beli ikan. Yang dekat-dekat pura itu. Kenapa? Ikan kotombo biasa. Katombo Iya, yang kotombo. Nah, Ini biasa 10 ekor. yang 10 ekor. 10.000 dapat 5, biasa 6. yang besarnya kayak 2 jari begitu saja. 20 mungkin. 10 Sebelah Pak. Pak. Saya ini orang yang itu bakaran saya, coba lihat. Sering saya bakar ikan, sering saya undang teman-teman di Di sini. Londo ada Sebelum 10 di pasar pasar juga. Di pasar saja 20.000 dapat 6. Tapi di penjual saya ada. Mau di Impres, mau di Masomba, mau di pasar Mamboro sini, di pinggir-pinggir jalan itu. Beli di penjual sayur Pak, ada. 10.000. Yang pura itu. Iya, ada. Pernah penjual sayur. Penjual ikannya. Nanti saya survei lagi ya. Karena selama saya beli ikan itu tiap pernah saya dapat 10.000 Iya, Pak. Kalau di Bangkai Laut, di Luwu, di Ampana, Biasa orang jual ya sama di Pantai Timur, di Parigi, Pantai Timur itu memang saya beli harga ikan harga 200-300 ribu ya. 2 termos. Iya Pak. Biasa orang Tapi
kalau di sini anu sih Pak, gerang pajas itu harga 20. Iya. Cuma bisa dibeli harga 10.000. oh bisa dibeli harga 10.000. Iya. Tapi tidak dapat 5 ekor dong. Dapat 5 Pak. Mungkin yang kecil-kecil ya. Yang begini saya Pak pesan. Iya, Tapi buat menurutmu nyari. tidak harga ikan di Palu ini mahal tidak kalau dibandingkan di daerah lain? Tidak juga sih. Sama sih saja. Tapi kalau mertua saya bilang mahal dan saya bilang oh iya. Karena begini ya, Mahal Pak di Palu. ikan-ikan Tidak terlalu. ikan batu ya, ikan-ikan merah, ikan sulu dan sebagainya itu kalau di sini kan 1 kilo 35.000. Sampai Jadi ikan begitu bahkan mahal. bukan cuma 35, sampai 65.000 Hmm. di atas 50. Tapi kalau di daerah-daerah tempat ikan seperti di Teluk Tomini itu antara punya Poso Ampana lalu Bangkep ya sampai ke Bangler. Saya pernah dapat di kampung bapak saya itu di Bangkep, di namanya di Kecamatan Turtikum Selatan, Desa Kolombatu. Itu ikan-ikan batu merah itu cuma 12.000 satu ikat begini. Satu ikat itu ada 5, tapi ada yang besar, ada yang kecil-kecil begini. Tapi kan kalau kita jual di Palu ini, oh sudah mungkin 80-100.000 kalau di sana cuman apalagi Banggai Laut itu tempat ikan. Nah kalau kita yang merasa, kita yang membandingkan ya, kalau saya sih, saya nggak tahu kalau kalian kan, apalagi kan dari pantai barat ini kan tinggalnya di pesisir Teluk Palu, Teluk Palu ya, laut utara, kota Palu kan, Donggala itu kan, jadi memang berhadapan langsung dengan laut Kalimantan kan, Pulau Kalimantan itu. Jadi memang seperti itu ya, maksudnya kalau kita bandingkan dengan harga ya, banding harga ikan dengan luar Palu memang menurut saya agak memang jauh ya. Bahkan mertua saya bilang kalau di Makassar itu katanya ikannya lebih murah di sana daripada di sini. Oh, saya juga mungkin ya. Biasa di sini ikan murah kalau anu sih Pak. Kalau kayak musim-musim gitu. Bisa Kalau musim hujan begitu kan. mahal. Dan biasa ada ikan kayak gampang didapat. Ada juga Iya kadang karena susah. kalau musim Lihat bulan. ombak ya, musim Iya. kencang apa ya, akhir Desember itu ya. Artinya tetap ada ikan tapi bukan ikan-ikan yang ya seperti katobo masih seperti ikan kalau di sini kita kan cakalang di sana di Jawa namanya tongkol ya. Iya, ikan tongkol. Waktu Jokowi tanya sama itu anak ya, ikan apa nama-nama ikan kontong. Padahal ikan tongkol maksudnya. Pak Jokowi ketawa padahal ikan tongkol, dia bilang ikan kontol. Terus dari sisi segarnya itu bagaimana? Ada sih biasa juga dapat yang segar, ada juga tidak. Ikan di sini 5 kali mahal. Ada biasa tuh bermalam ikannya. Kalau di muncak. Kalau di daerah tempatmu Parigi kan laut Teluk Tomini itu kan tempat ikan juga. Bagaimana? Agak susah cari ikan. Gampang Pak. Baru lebih murah. Misalnya 20 lebih banyak dapat daripada di sini. Tapi segar ya. Artinya kalau segar itu jangan ditanya ya. Kalau di Palu ini memang ya agak begitu ya. Ikannya sudah Itu yang bermalam. Ya, karena mungkin ikan dari Parigi ya lalu di sini. Nah, kata segar menurut penjual di Kota Palu ini beda dengan kata segar kita yang makan ikan di saya makan ikan di Luwuk. Kata segar ketika ada orang yang jual ikan katobo itu kalau di Luwuk itu katobo namanya kadompe. Jadi kalau kita makan di sana agak beda memang segarnya, rasanya itu kan terasa ikan itu segar ikan itu ya agak manis ya, kalau baru dari laut kan manis. Kan juga insannya biasa masih merah. Ya. Satanya benih. Itu kalau dari lihat dari anunya ya penampakannya. Tapi kalau dilihat dirasakan dari kesegaran ikan itu, ikan yang masih baru itu pasti terasa manis. Iya. Itu masih baru. Beda dengan Pak rasanya. Beda ya? Biasanya kalau soal gitu kayak bagatan. Iya, mau gatal ya bodoh. Ada yang saya juga termasuk orang yang alergi dengan ikan kalau ikan yang sudah agak basi ya. Kalau bahasanya kita ikan melek di sini ya. Ikan melek itu agak ya. Agak gimana gitu ya. Soal kebutuhan pokok lainnya bagaimana? Kalian yang anak kos ini ya. Ya. Kalaupun kau tinggal sama tantemu, tapi kan tidak mungkin pada selama kau tinggal sama tantemu, tidak mungkin kau tidak pernah ke pasar belanja. Sering sih di sini. Tidak ya. Biasa kalau pulang kerja dia bilang singgah di pasar dulu beli Iya. ikan atau beli apa.
Ya, artinya kalau kebutuhan pokok lainnya. Tidak. Biasa. Kalau bagaimana kebutuhan pokok lainnya, sayur, rempah-rempah ya. Kalau rempah beli sih Pak, beli sedikit-sedikit. Ya maksudnya saya harganya kira-kira kalau dengan di kampungmu agak beda ya. Beda ya. di Kalau kampung kan kita tidak kalau perlu di beli ya. kampung tidak pernah dibeli. Karena di belakang rumah kita anu. Ada sih. Kalau kampungmu musim apa di sana? Kalau setiap musim buah, musim apa? Durian. Durian ada? Di tempat di kampungmu tempat durian juga? Papaku banyak duriannya. Oh, punya kebun durian. Iya, punya. Ada 50 pohon. Berarti petani durian ya, apa ya? 60 pohon sebuah buah. Banyak. Itu masih sejuk. Tapi ini kan sudah sekarang musim buah ya. Iya. Biasanya Tapi tunggu kapan? belum musimnya di sana, masih kalau musimnya orang di sini sudah habis baru di sana. Oh begitu, berarti Iya. saya kasih lama juga kau bawa proposal ini ya. Supaya masuk durian. Saya tunggu ya. Saya tunggu bawa Nanti durian. dibawakan saja, Iya. biasa papaku kirim satu karung kemana. Durian ini seperti saya ya. Jangan-jangan durian ini makanan apa buah yang ada di surga, karena semua orang pasti, kecuali orang barat ya. Apa suka durian? Saya bukan cuma saya, Tidak semua enak orang kalau suka. sudah bermalam, itu kalau pas jatuh Ya, langsung jatuh gitu. sama dengan enak. mangga kita makan Saya kalau ya. sudah bermalam tidak saya makan di sana. Oh, saking banyaknya durian ya. Kalau kita kan mau bermalam yang penting dia tidak busuk, Iya. ya kita makan. Kalau di kampungmu apa? Langsat ada? Ada. Iya, kalau di tempat di kebun bapak saya itu di Sibuang, kan di situ ada buah durian, apa, banyak. Iya, ada alpukat juga. Ada salad. Oh ya boleh ya, alpukat. Kan mertua saya suka minum alpukat. Saya tunggu ya. Jadi kalau nanti selesai musim di sini selesai, berarti ya dikasih lama lagi di proposal ya. Ya, Baru di ACC. baru di ACC. Supaya di Kalau- jalan itu bulan kemarin habis musim durian. Enggak, maksud saya apa ciri khasnya? Karena musim durian ini tidak pernah berhenti. Selesai musimnya di sini, secara musim. Selesai di sini, nyambung terus, tiap tahun nyambung terus. Iya, durian juga. Apa buktinya? Kalau apa buktinya bahwa musim durian itu nyambung terus? Coba di Taweli. Ada orang pasti jual, tidak pernah hilang, habis. Habis di Pantai Barat, di Pantai Timur, habis banyak terus, nyambung terus. Jadi Kota Palu ini di jalan-jalan banyak orang jual durian karena tersambung terus. Habis ini bulan depan mungkin dari Pasangkayu, musim Pasangkayu, Parigi punya, habis itu Poso punya. Wah, durian di sana juga. Iya. Selain durian apa? Biasa dalam hutan. Di dalam Mangga. Iyalah, semua buah tumbuh di dalam hutan. Maksudnya saya apa? Maksudnya apa yang menjadi potensi musim Mangga mangga? sih Pak, mangga. Ya kalau mangga kan maksudnya durian. Kan ada daerah juga yang tidak ada durian kan? Iya. Di Luwuk itu durian itu dari bangket atau dari balut atau dari bagian kampung-kampung. Kalau daerah-daerah sekitar kampung-kampung yang dekat-dekat kayak macam kita di sini, tidak pernah ada cerita orang kayu Maloe tanam durian dari sana, musim durian dari sana kan? Pasti di Pantai Barat ya. Nah, kalau di daerah Kulawi saya tahu ada durian tidak di sana. Jarang ya kan kita pernah kalau Parigi. Kalau apa namanya samping Tolai, setelah Tolai dari sini apa? Sausu Pak. Ya Sausu, baru apa lagi satu? Kan banyak orang jual apa Torai apa Torai apa? Toi apa Torai apa? Apa kampung Torau. sebelum Tolai baru Torue. dia Torue. Oh, Torue. Nah, Torue kan banyak durian juga kan? Iya Pak. Itulah. Maksudnya kan tidak terlalu jauh durian itu tumbuh di hutan. Kalau di Bangkai Laut itu dulu tahun-tahun 2010 saya ke sana, bisa dilihat dari kota itu bisa dilihat pohon durian di perumahan kompleks begini. Memang tanahnya subur, cocok. Kalau di kampungmu apa? Bisa banyak melon dengan semangka di sana Pak. Melon dengan semangka dengan apa? Buah yang warna pink itu. Naga. Buah naga. Iya, Kan di sana banyak juga. banyak ya? Karena beberapa tetangga-tetangga yang orang dari Tolai itu pernah bawakan saya buah naga. Saya, kenapa bisa bawa buah naga? Oh, dia bilang bapak saya lagi berkebun di sana buah naga. Iya, banyak petani melon di kampung Pak dengan semangka. Ya kapan-kapan lah kalau Iya. ke sini Bawa habis pulang kampung habis penelitian apalah mangga bawalah Penelitian. ya hajar jahanam. Tapi di kampung kayaknya selalu habis musim ya Pak. Ya, tapi tidak akan mungkin habis durian, mungkin tidak musim, tapi pasti ada buah lain. Iya, kalau ada bolen. Ya, bawalah mangga. Melon semangka sana itu buang-buang Pak sampai Nah, musim itu.
apalagi kan kalau di Soalnya berat kalau saya bawa motor bawah. iya. Apalagi kan kalau di kampung-kampung itu kan orang tidak susah. Yang mahal minyak goreng itu kan cuma terasa di kota-kota kan. Iya kan. Kalau di kampung-kampung kan masih ada minyak kampung ya. Jadi punya kelapa. Nah itu Buat yang sendiri. siapa tahu barangkali bisa ya cuma 1 botol Bapak 2 suka? botol. Saya suka ini masak-masak. Saya kan selain Bung Iwan kan, ya saya kan podcast makan sedap ini kan sering juga masak sendiri. Saya kan sering bakar ayam, masak ikan apa saya. Apalagi bakar-bakar ikan itu kan minyak itu saya paling suka minyak kampung ini. Nanti beberapa juga Pak. Ya, siapa tahu kan. Artinya ya toh. Iya Pak. Orang Manado bilang artinya iya toh. Iya no. Oke, apa cita-cita setelah selesai ini? Mau nikah atau belum, mau kerja dulu? Kerja dulu Pak. Lebih nyaman kerja di mana? Pulang kampung. Jadi apa di kelurahan apa di desa atau apa? Atau kerja tetap bertahan di Kota Palu? Kita bertahan di Palu, lebih nyaman di Palu daripada di kampung. Karena sudah terbiasa, sudah lama tinggalkan kampung kan. Sama dengan saya dari Luwu. Lahir besar di Luwu. Tapi kalau saya ke Luwu, sudah paling dulu saja gempa, selesai gempa itu mengungsi saya ke Luwu, istri saya ke Makassar. 2 minggu saja karena mungkin tidak ada aktivitas ya. Iya. Beda mungkin kalau ada aktivitas di sana, mungkin kalau dalam rangka ke sana itu kita tugas kantor ya, perjalanan dinas atau apa mungkin biar 1 minggu 2 minggu. Tapi kalau ada yang atau kegiatan pribadi tapi kunjungan pribadi tapi ada kegiatan gitu, umpamanya kita meneliti di sana, menjadi pemateri di sana. Saya dulu kan anak 2010 kan sampai 1 bulan di sana kan tidak kan ada aktivitas. Ini kalau kita ke sana tidak ada aktivitas itu yang Bosan. iya tahun lalu saja cuma 3 hari saya Berarti Bapak Karena- jarang pulang kampung. iya saya tahun lalu saja puasa itu cuma 3 hari. Sekarang tidak. Tapi kalau lebaran itu sejak 2000 berapa saya lebaran terus di sini. Tidak pernah lagi lebaran di sana. Tapi orang tua yang Bapak masih ada. Iya, dua-dua masih ada. Kalau dulu kan biasa lebaran di sini bapak saya kan. Orang tua masih ada di sini. Biasa lebaran di sini. Cuman kemarin lebarannya sebenarnya ada rencana kemarin mau setelah lebaran 1 hari 2 hari saya keluar. Cuman karena orang tua lebaran sama kakak di Malang. Ini dari orang tua. Cuman begitu kalau di Luwu walaupun banyak teman-teman nih, cuma apa ya karena ya, sudah lama kan. Jadi kalau tadi kan tinggal di Palu, kalau Bisa di Palu saya. Ya. Apa di kampung itu jalan-jaringan. Ya sama jadi kalau pikir jaringan saja ya, bukan mereka jadi orang tua. Nanti Gak usah dia pacar pun jalan-jaringan Pak. Kalau pun apa? Tidak tahu juga ini pakaiannya ke Morowali kan Di mana? sama ke kampung. Oh di IMIP. Tidak. Oh IMIP yang ayah ke kamu yang di IMIP ya? Itu rencana saya mau ke ini juga sih. Tapi tahu lah ini. Iya sebenarnya. Artinya juga kalau ada penerimaan PNS ya ikut ya. Iya Pak. Tetap ikut. Kalaupun memang tidak belum rezeki di situ kan ada. bukan berarti sudah selesai cita-cita untuk apa kuliah 4 tahun. Nah, ya dimanfaatkanlah, digunakanlah ijazah itu untuk tetap kerja. Di mana kita kerja ya tergantung di mana rezeki kita kan. Apalagi kita mau pulang kampung juga terus aktivitas kita sudah biasa di sini ya. Yang interaksi kita sudah enak di sini, nyamannya kita juga di sini. Lalu pas pulang ya kecuali memang cuma kalau perempuan begini kan siap-siap memang untuk tinggalkan kampung. Karena kan harus dibawa suami ya. Memang kan kalau laki-laki membawa kan, kalau perempuan dibawa. Nah, memang kalau kita tinggalkan lama tempat itu memang agak anu ya. Apalagi pacarmu di sini ya. Dan sebagainya. Kalau di kampung lah ya. Gosip. Iya, itu Banyak juga yang gosip, ya? dihindari gosip. Iya. Bikin sakit telinga mendengar. Kalau gosip itu bukan hanya di kampung, sedangkan kota desa apalagi rame kan begitu. Sedangkan di desa juga apalagi. Cuman kan mungkin kehidupan di kota ini sudah agak anu ya, sudah agak nafsi-nafsi, agak ya macam kita tinggal BTN begini. Nah, kalau kita yang penduduk domisili tetap di sini kayak saya ya di depan rumah, itu masih ada interaksi. Tapi kalau dengan yang anak-anak kos kan mereka tidak tinggal selamanya, jadi interaksi itu tidak. Ya. Nanti ya
Itu saya kan selalu bilang sama Pak RT coba didata itu anak-anak. Jadi kalau ada masalah, kalau mereka melapor di Pak RT ya kita tetangga juga bisa ikut terlibat. Tapi kalau mereka datang tidak melapor ke RT, tiba-tiba nanti ada masalah, kecurian ke apa, baru melapor sama RT. Kalau saya jawab tuntas, waktu masuk di sini ada melapor tidak sama RT? Nanti ada masalah baru melapor, harusnya seperti itu. Itu menurut saya yang harus kalian lakukan kalau kalian nanti lintas kan. Kalau kalian tinggal maunya pindah di tempat yang baru, kecuali tinggal dengan tante ya. Tapi kalau tinggal sendiri, kalau saya jangan kalian nunggu didata oleh Pak RT, kalian yang melapor Pak RT saya warga baru. Jadi kalau ada masalah, karena kan begini, cara orang menyikapi, merespon sesuatu itu kan beda-beda. Ya kalau kita dapat Pak RT yang masih ya berpikir diri, tapi kalau ada pengurus RT atau Pak RT yang agak-agak, oh kau datang ke sini nanti ada masalah baru melapor, kau ke sini melapor tidak, kan begitu. Nah, itu juga jadi masalah nanti kan. Tuh. Ini pengalaman saya di kejadian kalau kecurian tadi melapor. Ya karena itu mau melapor bagaimana? Karena kalian tidak berinteraksi dengan itu. Jika di kapan di samping kos tuh ada orang di sebelah kos diambil HP-nya. Sudah ada melapor. Takutnya di bawah tekanan ya. Mungkin. Kalau saya tidak juga harusnya Kayak ada responnya dirasa. saya harusnya melapor sih. Kalau kita membiarkan kriminalitas seperti itu akan terulang-ulang terus ya. Ya begitu. Akhirnya kan yang rugi kan kalian. Kalau kemudian pencurian itu ya lebih leluasa, lebih menjadi-jadi ya. Biasa cuma melapor sama yang punya kos. Apa harapan kamu? Apa keinginan cita-citamu atau harapanmu setelah selesai kuliah ini? Mau kerja dulu atau mau menikah? Saya mau kerja dulu Pak, karena saya sudah lihat dari pengalaman kakakku, maksudnya dia masih belum lulus tamat kuliah sudah menikah, jadi begitu biarpun suaminya sudah kerja masih kurang juga. Oh begitu ya? Maksudnya iya ekonominya itu. Oh jadi maksudnya ini karena persoalan ekonomi ya, kalau kerja kan sama-sama mengisi, jadi sama-sama bisa saling membantu ya. Oh gitu ya. Makanya saya mau kerja dulu. Kerja dulu ya. Umurmu berapa sekarang? 22 Pak, Kelahiran tahun berapa? tahun 2000. 2000, saya semester 1 kuliah. Oke, semester 3. 22 juga. Maksudnya bulan 11 23. Dia kelahiran 99. Oh 99. Lulus SMA saya. Kamu? 99 juga. 99 ya? Jadi mau langsung menikah atau mau kerja dulu? Cari kerja dulu Pak. Masih muda juga. 23 ya, 22. Terus? Ya, mau bikin usaha kayaknya Pak. Tapi kan kita tidak bisa menolak jodoh ya. Kalau pas selesai ini terus jodoh sudah ketemu. Nah, soal bahwa saya belum mau terima, saya belum mau menikah, itu kan keputusan masing-masing. Tapi Tuhan sudah menyatakan jodoh ya, tinggal pegang masing-masing. Tapi kalau ya namanya harapan cita-cita ya, ingin usaha ya. Iya Pak, usaha. Tapi bagus ya, sudah ada pengalaman usaha ya. Iya Pak. Sudah enak ya, sudah. Apa sih rencana usaha apa yang mau dikembangkan? Mau bikin apa Pak? Kedai kopi begitu, kayak kedai kopi begitu. Oh begitu. Iya Pak, kan kalau kopi kan banyak yang kayak Penikmat. Iya. Kalau saya jangan hanya kopi sih sebenarnya, es juga, es kopi dan kayak macam Pak. kalau sekarang ini kan lagi rame bikin box-box itu ya. Iya Pak. Kayak kopi begini kan saya bikin kopi bubuk, kebetulan dapat kiriman dari ipar saya dari Surabaya, kakak sepupu istri saya, dia kirimin kopi yang saset. Lalu saya pakai kopi, lalu saya pakai susu siap enak gitu ya, susu kental, baru saya pakai apa? Susu yang benangnya, yang kotak Oh, yang iya. cair itu. Oh, iya. Nah, kan tuh enak. Saya lihat kalau di kedai-kedai, Iya Pak. nah kedai-kedai kan begitu. Nah, cuma saya kan pakai panas. Nah, cuman memang ini kan ada serat-serat hitamnya. Harusnya kan kopi itu paling bagus kalau dia ditapis ya, maksudnya tidak ada serat-serat hitamnya begini ya. Anunya Pak, Ya, jaringannya. ya, saringan, disaring dulu ya. Jadi biar dipakai minum pakai es kan enak kan? Iya, tidak ada ampas-ampas. Ya, itu bagus sebenarnya. Seharusnya kan memang karena sedikitnya rekrutmen pegawai negeri kan, ya memang mahasiswa itu dilatih juga untuk menjadi entrepreneurship ya, Iya. menjadi pengusaha ya.
dan ya harusnya pemerintah juga memberikan perhatian ya untuk memberikan modal usaha dan sebagainya. Banyak sih, cuman kan kendalanya kalau di bank ini kan kita harus ada anggunan. Anggunan itu harus ada yang ya jaminan ya. Ini yang susah ya. Biasa ada kayak uang untuk pengusaha gitu. Kayak sepupu lah ada yang udah urus. Kalau di Perindakop itu kayaknya ada ya, tapi dia bentuk alat atau uang juga ada mungkin ya, tapi tidak tahu. Saya pernah ngurus itu tapi sudah lama jadi agak lupa. Memang ada kalau di dinas Perindakop itu di tiap kabupaten provinsi, kabupaten Anda, kabupaten ya seluruh kabupaten kota dan provinsi pasti ada. Dan memang pemerintah menyediakan itu. Apalagi sekarang kan kita ada regulasi tentang UMKM itu. Ada. Target tahun ini selesai ya. Oke, semoga sukses. Cita-citanya tercapai dan kalau dapat jodoh ya tolak, dan semoga kedepannya cita-cita yang diinginkan tercapai, harapan yang diinginkan terwujud, lalu tanpa hambatan dan sebagainya, tetap lancar ya, dan ya gitu. Semoga kita ketemu lagi, dan siapa tahu ada di antara kalian ini yang viral, boleh kan saya undang lagi di Bung Iwannya di obrolan santai Bung Iwan. Saya tidak tahu besok ternyata kau viral mau jadi apa, bisa saya undang kan. Nah, kalian menjadi bagian dari bagian dari suksesnya channel YouTube Bung Iwan ini kan. Terima kasih sudah hadir di channel YouTube Bung Iwan, dan saya berharap jangan pernah bosan untuk menjadi bintang tamu. Suatu saat saya undang kembali. Oke, terima kasih. Oke guys, selesai kita di channel YouTube obrolan santai Bung Iwan. Terima kasih. Bye.